Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia Putri Sofianti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian atau penerimaan berita seperti telepon, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan konsep dasar komunikasi yaitu suatu proses penyampaian ide kepada pihak satu ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal. Dalam berkomunikasi diperlukan 3 hal. Yang pertama, ketulusan hati, agar penyampaiannya itu lebih efektif. Dan yang kedua, diperlukan keseriusan. Mengapa dalam komunikasi diperlukan keseriusan? Agar si pendengar mengerti bahwa apa yang disampaikan itu penting. Dan yang terakhir ada kesungguhan untuk memperhatikan. Agar si komunikasi itu mengerti bahwa apa yang disampaikan itu sesuai. Tujuan utama kita berkomunikasi yaitu untuk menyampaikan ide atau pesan. Jika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, hal yang pertama akan kita dapat yaitu kita akan bisa tahu apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan. Dan yang kedua, untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ketiga, ada untuk merubah sikap orang lain. Dan yang terakhir ada untuk memberikan pendidikan. Ada 5 elemen dalam komunikasi atau ada 5 hal dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan berita. Dan yang kedua ada komunikan, adalah orang yang menerima berita. Dan yang ketiga ada informasi atau pesan itu sendiri. Dan yang keempat ada feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir ada konteks dalam pesan. Bentuk atau jenis komunikasi itu sendiri ada 2. Yang pertama ada verbal atau secara lisan, yaitu penyampaian informasinya itu secara kata-kata atau disampaikan secara tertulis. Untuk yang kedua ada komunikasi nonverbal, disampaikannya itu tidak menggunakan kata-kata seperti menyentuh. Untuk proses komunikasi sendiri ada 6 tahap. Yang pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Dan yang kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Dan yang ketiga ada pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat adalah penerima menerima pesan. Dan yang kelima ada menafsirkan pesan. Dan yang terakhir ada penerima memberi tanggapan. Sekian informasi dari mata kuliah komunikasi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.